Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah sattar, la ilaha illallahul ghaffar, la ilaha illallah لا إله إلا الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه في جملة الأخيار وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الذي يسجد في أمام الله في يوم المحشر سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وليكبر الله على ما هداكم صدق الله العلي العظيم وصدق على lisan habibina sayyidil mursalin. Amin. Angkat tangannya. Allahumma barik lana bil Qur'anil azim wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum qira'atana fi hadhihi as-sa'ah minal ijabah wal barakah. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammad wa alihi khairil wara sajiyah waghfir lana ya Allah warhamna ya Allah wa taqabbal a'malana ya Allah ya Allah ya dzal ula fi hadhihi al-laila wa min kulli al-layali walhamdulillahi rabbil alhamdulillah yang sama-sama kita hormati al-mujahid fi sabilillah Bapak Kiai Haji Dr. Endi Suhendi dan juga dari Bapak Suherman ya, dan para staf
daripada Pondok Pesantren Al-Madani, para guru-guru, asatizah, dan malam ini alhamdulillah penuh dengan keberkahan. Banyak pula para habaib hadir yang saya hormati, dan juga para guru-guru, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan daripada aparat pemerintahan ikut hadir. Dan tidak lupa para santri dan santriwati yang saya hormati dan saya banggakan. Saya diminta untuk menerjemahkan atau mensyarahkan ratib Syamsis Sumus. Ini Syamsis Sumus artinya induknya matahari. Matahari itu induknya, itu namanya Syamsis Sumus. Di sini ilmu, induknya ilmu. Lalu tentang ratib. Ratib ini perlu Anda semuanya mengenal dan mengetahui. Ratib itu artinya mentartibkan zikir-zikir yang ada tujuannya. Ratib di kalangan para habaib, yang pertama Al-Aidarus yang terkenal, yang kedua Al-Attas, yang ketiga Al-Haddad. Antara Al-Aidarus dengan Al-Attas 146 tahun baru datang Sayyidina Al-Imam Qutbil Anfas Al-Arif Billah Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas menciptakan ratib. Setelah 28 tahun lahirlah daripada Qutbil Irsyad wal Ibad Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad murid daripada Al-Arif Billah Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ratib ini tidak diciptakan kecuali ada peristiwa di zamannya. Sayyidina Abdullah Al-Aidarusil Akbar beliau ini pemimpin para wali di zamannya, pemimpin para sufi di zamannya, dan pemimpin para habaib di zamannya. Karena beliau ini pemimpin, di zaman beliau ada masalah besar, yaitu tentang krisis, daripada krisis ekonomi dan krisis tauhid. Saking krisisnya, para ulama dan habaib mendatangi beliau. Ya Sayyidil Imam, engkau adalah ketua kami. Saat ini kami keadaan sangat terjepit sekali daripada krisis tauhid dan krisis ekonomi. Kenapa krisis ekonomi dan krisis tauhid tersebut? Sampai bila mana seorang gadis akan dilamar, itu tawar-menawar. Dan krisis ekonomi. Sehingga beliau mendatangi Al-Imam Sayyidina Abdullah Al-Idrusil Akbar. Ya Imam, agar ini krisis ekonomi dan krisis tauhid agar diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, aku ini seorang hamba Allah dan aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah cukup lama beliau mengumpulkan para ulama, diberikan ini ratib. Istilah ratib mentartibkan bacaan-bacaan. Tujuannya apa? Dua hal. Untuk mengantisipasi krisis ekonomi
dan kedua tentang krisis tauhid. Dan beliau mengatakan, bila secara istiqomah selama 40 hari membaca ini, apa yang didapatkan krisis akan dicabut oleh Allah dan akan dibantu oleh Gusti Allah Jalla Jalaluh. Al-Imam Qutbil Anfas Al-Arif Billah Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kenapa beliau menciptakan ratib? Di zaman beliau banyak santet-santetan, banyak orang pergi ke dukun dan lain-lain sebagainya, sehingga para ulama mendatangi Al-Arif Billah Qutbil Anfas Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau menciptakan ratib. Siapapun yang membaca ini ratib akan terselamatkan daripada fitnah bangsa jin kafir atau santet-santet. Al-Imam Qutbil Irsyad wal Ibad Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di zaman beliau banyak perampokan. Bila seseorang membawa dagangan, dirampok bahkan dibunuh. Sehingga mereka semua mendatangi Al-Imam Al-Arif Billah Qutbil Irsyad wal Ibad Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Diciptakan ratib. Dan siapapun yang membaca ini ratib, bila keluar dari rumahnya, insya Allah akan berangkat dan pulang kembali dengan selamat. Jadi ratib ini nggak ada kongkiren. Ratib ini tergantung oleh kita. Diberikan oleh para ulama-ulama salafun salih al-alawiyin, bahwa siapapun yang membaca secara seksama dan istiqomah, insya Allah akan mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Zaman ini zaman krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis tauhid. Saya diminta oleh rahimallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, ya Mustafa, buka rumahmu, bikin majelis daripada ratib Samsis Sumus. Karena sekarang ini krisis akhlak, krisis ekonomi, agar umat mengenal dan supaya terselamatkan oleh fitnah-fitnah zaman. Dan itu tahun 1994. Alhamdulillah, dan sampai sekarang berjalan. Dan banyak sekali hamba-hamba Allah yang mendapatkan masalah besar dengan membaca ratib, terselamatkan. Yang dibaca kalamullah, yang dibaca zikrullah, yang dibaca istighfar, minta ampunan dari Gusti Allah, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan antum biar tahu, kitab maulid yang kita baca, Barzanji Natma, Barzanji Natra, Ad-Diba, Syarafil Anam, Maulid Azab, bahkan Maulid Samtud Duror yang terakhir dia ulami, pertama membuka pembacaan maulud, salawat, itu semuanya mengambil hikmah daripada ratib Sayyidina Al-Imam Abdullah Al-Idrusil Akbar. Ini ratib luar biasa. Apalagi antum semuanya ada hajat-hajat dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, saya mengisyaratkan, saya memberitahu semua ratib itu bagus, bukan tidak bagus. Lalu kita kembali kepada diri kita, apa yang kita perlukan untuk baca ini? Karena ini mengetok pintunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Arif Billah Al-Imam
Ali bin Muhammad Al-Hafsi bersenandung mengatakan, aigontu annaka muhsinun wahhabu fagara'tu babak wa huwa ni'mal babu. Kalian mengetok pintunya Allah tidak akan salah, dan bila Anda mengetok pintu dan memohon, Allah akan membuka itu pintu rahmatnya kepada kita. Kembali kepada kita. Membaca ratib saat ini memang dibutuhkan daripada ratib Samsis Sumus. Dan ini Samsis Sumus dianggap ratib yang paling terakhir. Yang mereka menganggap orang-orang kita adalah ratib Al-Haddad yang pertama. Kenapa? Sebab para ulama habaib dulu, syukron, para ulama habaib dahulu, waktu mereka datang ke Nusantara ini, negara kita sedang dijajah. Banyak tidak ada keamanan. Lalu para ulama habaib mencetuskan dan memberikan kepada pribumi-pribumi agar membaca ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena keuntungannya atau keberuntungannya membaca itu selamat. Keluar rumah sampai pulang kembali selamat. Dulu banyak jegal-jegal dan juga negara ini dijajah oleh Belanda dan lain-lain sebagainya, dirampok dan dirampas dan lain-lain sebagainya. Dengan membaca daripada kitab atau ratib Imamul Haddad, mereka kebanyakan selamat. Dan tersiar sampai tahun 1984. Al-Habib Umar yang saya tahu guru saya juga, Al-Habib Abdullah bin Husin Asyami Al-Attas juga membaca daripada ratib Al-Attas. Karena pada saat itu banyak dukun-dukun, banyak orang-orang nyembah kepada dukun-dukun dan lain-lain sebagainya. Pada tahun 1997 lewat, saya dipanggil karena sekarang ini krisis akhlak, krisis ekonomi alias krisis fulus. Krisis? Apal ini. Kalau soal fulus apal, subhanallah. Baca dengan niat dan bantu orang tuanya. Dengan Anda membaca ini setiap hari, tidak harus bersama-sama, walaupun di kobongnya atau di kamarnya dan lain sebagainya, baca nggak apa-apa. Dan kepada gadis-gadis yang sedang berhalangan, boleh membaca salawat dan istighfarnya, bukan membaca Al-Qur'annya. Jadi kalau Anda lagi halangan, tetap baca nggak apa-apa. Bacanya zikir dan salawat, istighfar dan salawat kepada Rasulullah SAW, dan mohon sama Allah, ya Allah, supaya saya dapat jodoh orang yang baik. Amin. Insya Allah minta sama Allah, karena Allah SWT itu maha kaya. Jangan khawatir. Dan juga anak-anak muda ini, supaya besok keluar dari pesantren ini mempunyai nasib yang bagus, mempunyai nasib yang baik. Siapa tahu antum keluar dari sini sudah lulus, tahu-tahu tahun depan bisa membantu daripada pondok pesantren Al-Madani. Amin. Naon bayan. Amin. Kalau amin enak gampang. Amin. Minta sama Allah, karena Allah menyanggupi apa yang kita minta. Dan saya kasih tahu, antum jangan repot. Waktu kita di perut ibu kita, Allah sudah menentukan fulanah, karena di Lauhin Mahfud. Waktu ibu kita mengandung kita, Allah SWT sudah mencatat di Lauhin Mahfud bahwa si fulana akan melahirkan seorang putra. Umurnya sekian, jodohnya sekian, dan lain-lain sebagainya. Itu di Lauhin Mahfud. Dan Lauhin Mahfud ini gak ada satupun makhluk yang melihat, kecuali waktu Rasulullah Mi'raj sekali aja. Dan ini database-nya Allah.
Manajemennya Allah, Lauhul Mahfuz. Tidak ada satu makhluk, malaikat semuanya nggak mengetahui apa itu Lauhul Mahfuz kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau sampai ke Rafiul A'la, dia melewati Baitul Ma'mur, setelah daripada Sidratul Muntaha, dia mendengar ketukan-ketukan golam daripada Lauhul Mahfuz. Dan disitulah Rasulullah melihat, hanya Rasulullah seorang, lainnya nggak ada. Dan waktu kita di perut ibu kita, Allah sudah menentukan. Dan ini nggak bisa berubah kecuali satu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, la yuraddul qada'u illa bid-du'a. Ini tidak akan berubah kecuali doa. Misalnya Anda tidak mempunyai hal yang baik, tetapi habis sholat mohon sama Allah, membaca ratib mohon sama Allah. Yang tidak baik menjadi baik, membawa nasib kita baik. Dan manusia ini gak luput daripada nasib. Banyak orang mempunyai titel tapi gak punya nasib. Bahkan orang yang sekolahnya gak tinggi tapi nasibnya bagus, dan lain-lain sebagainya. Justru itu santri-santriwati yang istiqomah, yang jujur sama Allah. Allah itu batin, Allah itu tahu. Jangan berpura-pura, jangan macam-macam sama Allah. Karena Allah itu pencipta kita, yang menciptakan kita. Seluruh onderdil tubuh kita, Allah tahu. Sukma kita berbicara, Allah tahu. Jujurlah sama Allah. Dan mulai ini malam dan selepasnya, berjujurlah sama Allah. Dan senantiasa bersandarlah di pilar-pilar Allah, di tiang-tiang Allah, agar kalian mempunyai nasib yang bagus. Amin. Allahumma amin. Nasib, hidup itu nasib. Jadi dengan adanya, saya kasih tahu, saya bukan propaganda, demi Allah. Ada satu pondok pesantren di Lewiliang, Bogor sana. Dia ngundang saya, nggak ada apa-apanya. Kobongnya itu dari bilik. Dia ngomong sama saya, Beb, supaya maju gimana, Beb? Ana nggak punya apa-apa, tapi kalau Anda mau, baca ini ratib. Bagaimana? Ente tiap pagi subuh baca ratib. Kumpulkan murid. Murid saya 19 orang, Beb. Tidak apa-apa, tiap pagi baca. Nanti Anda akan terkejut sendiri. Wah, subhanallah. Tiap pagi dia baca. Tahu-tahu berubah. Sekarang yang paling tersohor di Lewiliang, namanya pondok pesantrennya Ummul Qura. Sekarang sudah mempunyai universitas di sana. Kemarin setahun yang lalu saya diundang di sana, peresmian masjidnya seharga 11 M. Karena apa? Sampai sekarang dia membaca daripada ratib sampai sumus. Dan saya ngomong sama Bapak Ketua Kiai Haji, siapa yang bicara itu? Baca. Dan ini salah satu. Saya waktu kemari, ya Allah, ceramahnya di lapangan. Tapi jihad, berbuat, gak pernah loyo. Dan senantiasa dia, Beb, kirimkan ratib, Beb, kirimkan ratib. Dan supaya seluruh jamaah membaca, dan yang baca dapat barokah. Ini pondok pesantren dapat barokah. Ini yang dibaca kalamullah. Ini yang dibaca haknya Allah. Tadi kita mendengarkan pertama dengan apa? Ini ratib ini daripada yang lainnya. Kenapa? Belum kita duduk
sebelum kita membaca, kita duduk, kita sudah diajari untuk niat. Al-Fatihah bin niat. Ingat, saya membaca Fatihah dengan niat. Jangan main-main. Zahir wal batin wan nafsi wal ahli wal auladi wal mali wad dini wad dunya wa ila hadratin nabi. Ya Allah, aku duduk ini dengan niat lahir batin. Ya Allah, lindungilah diriku, lindungilah keluargaku, jagakanlah organ tubuhku daripada segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Wal batin wal nafsi wal ahli wal aulad wal mal. Ya Allah, selamatkan, jagakanlah yang aku punya ya Allah. Baru ila hadratin nabi. Ini dengan niat. Dengan niat, bukan seperti yang lain-lainnya. Saya tidak mengatakan yang lain-lainnya tidak pas atau apa. Jadi baca yang serius. Kalau setiap malam ini guru di sini ngajak baca bersama-sama, Anda sendiri baca bila perlu sehari 2 kali, 3 kali, lalu kembali kepada niat. Itu satu. Saya kasih contoh. Itu di William. Kalau Anda ke Bogor ke atas sana, ada namanya Pondok Pesantren Ummul Qura. Dan banyak. Lalu apa lagi? Ada orang selalu hidupnya Masya Allah. Dia datang sama saya nangis. Beb, saya punya nama sudah keluar, Beb. Nama apa? Saya sudah dipanggil untuk haji. Tapi nggak ada nggak ada apa? Wah, ini pikir nih orang mau utang sama saya ini. Terus buat istri saya ada, buat saya nggak ada. Gimana caranya? Nih, baca. Subhanallah, nggak muncul ini orang. Tahu-tahu habis haji dia datang sama istrinya, bawa kurma, ya bawa tasbih, bawa ini. Beb, saya haji, alhamdulillah. Gini Beb ceritanya. Setelah saya baca 7 kali, 7 hari, tahu-tahu tetangga saya tuh 5 rumah dari rumah saya, rumahnya mau dijual. Saya pikir ya dia datang, tolong tawarkan. Saya lagi pusing mikirin haji. Subhanallah. Tahu-tahu saya jalan, ketemu teman, lagi cari rumah. Subhanallah. Akhirnya saya maklarkan, saya dapat duit persis tiket saya, persis. Subhanallah, banyak lagi. Ada yang lagi, dia supir truk. Namanya Muhammad di Banten. Supir truk, orangnya baik. Tahu-tahu dia datang, sudah lama saya nggak ketemu, datang pakai mobil Innova, terus sama istrinya, sama anaknya. Saya pikir, ente punya mobil? Iya Beb, sekarang saya ngobatin orang. Gimana? Saya baca ini Beb, terus siang malam dan lain-lain sebagainya. Terus dia ngomong apa? Demi Allah Beb, saya suka didatengin sama Sahibul Rotib. Yang benar, iya. Dan alhamdulillah saya sudah haji dan saya sudah alhamdulillah keadaan saya baik dan lain-lain sebagainya. Banyak hal kembali ke kita. Pasang niat. Saya mau jadi seorang begini asal dihalalkan oleh Allah. Terutama gadis-gadis. Minta sama Allah nasib yang bagus. Jangan minta suami yang kaya, minta suami yang beriman, yang bertanggung jawab. Betul? Betul? Kok laki yang ngomong, perempuan enggak? Betul? Ya, minta sama Allah supaya ada kemajuan di dalam perjalanan hidup.
Minta sama Allah. Lalu apa? Doakan orang tuanya. Orang tuanya supaya sehat, supaya tambah rezeki, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Anda di sini berkat orang tua Anda. Jangan dihilangkan. Doakan supaya rezekinya bertambah banyak. Dan semuanya itu ada wasilah, ada jembatan. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada aku. Lalu Allah mengatakanlah, carilah titian, carilah jembatan yang sampai kepada aku. Jembatan yang sampai kepada Allah apa? Al-Quranil Karim. Istighfar. Wassalah ala Rasul. Itu yang sampai kepada Allah. Ini Quran. La'allakum tuflihun. Kalian akan senang. Kalian akan beruntung. Tadi saya diminta sama ajengan. Beb, tafsirkan boleh. Kok saya tafsirkan ratib? Nggak cukup 1 jam. Lama. Ini jamaah yang di belakang sebagian lapar sudah. Justru itu saya memberi spirit. Teruskan baca. Dan saya ulangi lagi, terutama gadis-gadis, kalau lagi halangan, jangan malas. Wudu nggak apa-apa. Walaupun sedang halangan, wudu. Bukan sholat. Wudu itu silahil mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Banyak wanita diganggu oleh makhluk-makhluk waktu dia sedang keadaan lagi tidak sholat, lagi tidak boleh macam-macam. Kalau lagi halangan, wudu nggak apa-apa. Ya, sebab terutama mau tidur supaya selamat, supaya nggak ada gangguan-gangguan dan lain-lain sebagainya. Sebab apa? Pondok-pondok pesantren ini diincar oleh orang-orang kafir. Makhluk-makhluk kafir. Tapi kalau Anda mempunyai perisai Al-Quran, baca ayat kursi, dengar majelis, insya Allah selamat. Selamat dunia dan selamat akhirat dan lain-lain sebagainya. Dan juga pemuda-pemuda ini, insya Allah dapat jodoh yang solehah. Amin. Nasibnya bagus. Dan insya Allah kalau keluar dari pondok pesantren bisa membantu umat dan lain-lain sebagainya. Ya niatkan gini. Innamal a'malu binniyat. Semua itu dengan niat. Lalu apa landasannya? Baca ratib. Baca ratib. Jangan diliwatkan ratib. Minimal sehari sekali. Yang istiqomah. Al-istiqomah karomah. Orang kalau istiqomah itu karomah. Jangan tinggalkan, terus baca. Lalu apa? Dapat daripada anugerah dari Allah. Lalu apa? Kita setiap membaca ini menghadiahkan kepada Rasulullah daripada surat Al-Fatihah. Dan Rasulullah mengenal kita. Kalau kita senantiasa mau mengenalkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang dibaca salawat, baca salawat luar biasa. Salawat ini kullu doa, dalam hadis dikatakan kullu doain mahjub dunas sama, fa idza ja'atus salatu alayya sa'idat doa. Setiap doa enggak diterima oleh Allah. Ingat, setiap doa tidak diterima oleh Allah kecuali diawali salawat dan ditutup salawat. Salawat ini penting. Dan tadi salawat-salawat yang dibaca, salam kepada Rasulullah, salam kepada keluarga Rasulullah, salam kepada para nabi-nabi dari Nabi Adam sampai terakhir. Terus salawat tadi, salam kepada para ahli baitnya Rasulullah, para sahabatnya Rasulullah,
para ulama-ulama yang mereka berjihad untuk agamanya Allah, sampai kepada para karuhun kita, a'immah itu para karuhun kita. Lalu apa? Kepada ayah kita, kakek kita, nenek kita. Saya ulangi lagi tadi agak saya mau ralat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina. 3 kali. Jangan ya Rabbi warham walidina, ya Rabbi warham walidina. Enggak boleh. Allahumma salli, tahu artinya Allahumma salli. Ya Allah, aku berolok salam demi nama-namamu, asma Allah al-husna al-ulya. Itu Allahumma dirangkum asma Allah al-husna. Jadi kalau orang berdoa, Allahumma, ya Allah, demi nama-namamu yang maha agung. Allahumma. Jadi Allahumma itu, ya Allah, demi nama-namamu yang maha agung, aku beruluk. Ya Allah, demi nama-namamu yang maha agung, aku memohon kepada Engkau agar ayah kami, ibu kami, Engkau kasihani sebagaimana kami, ya Allah, kepada Engkau. Jadi jangan Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina, ya Rabbi warham walidina, ya Rabbi warham. Enggak boleh. Jangan dirubah. Lalu kedua, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Apa? Allahumma inna nas'aluka al-jannata. Apa? Kalau sendirian as'aluka. Tapi kalau sama rame-rame nas'aluka, karena jamak. Ya? Kalau jamak nas'aluka. Kalau sendirian as'aluka. Lalu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina, ya Rabbi. Tidak boleh. Ulangi sama 3 kali. Karena nasnya 3 kali. Mendoakan kedua belah orang tua kita. Kalau orang tua kita ini dikubur, saat kita membaca ini, dia mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah bihaqi Sayyidina Muhammad. Dengan haknya Sayyidina Muhammad, orang tua kita mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina. Jadi teruskan baca. Jangan lewatkan. Kalau lagi sedang berhalangan, jangan baca Quran. Itu dilarang. Innahu la yamassuhu illal mutahharun. Tapi zikirnya boleh ngikut, istighfarnya boleh ngikut, dan salawatnya boleh ngikut. Anda lagi berhalangan, boleh membaca salawat. Salawat ini luar biasa. Dimanapun Anda berada, walaupun nggak megang wudhu, walaupun misalnya jalan ke pasar, baca salawat, dicatat. Nih si Asep nih, naik motor, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina. Insya Allah polisi nggak ngelihat ente. Kayak salawat ini hebat, kemanapun. Yang dilarang salawat itu 2 aja. Di kamar mandi sama badan kita lagi kotor. Selebihnya dimanapun Anda berada baca salawat tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak boleh di kamar mandi sama badan kita sedang kotor, harus mandi besar dan lain-lain sebagainya. Itulah mudah-mudahan yang saya sampaikan tentang daripada ratib. Insyaallah waktu-waktu yang akan datang saya bisa bersilaturahmi kembali. Dan saya akan membaca doanya Rasulullah. Setelah selesai, mohon masing-masing sama Allah. Siap? Siap? Ikutin saya baca. La ilaha illallah. Semangat. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah.
المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو لا إله إلا الله angkat tangannya Al-aman Al-aman من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon masing-masing minta sama Allah. Ini doa dari Rasulullah menjanjikan ini dibuka untuk kita. Terserah kepada Anda. Mohonlah
minta sama Allah yang baik, insyaallah dikabulkan. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina. بالقبول كل الحاجات والحاجات الجماعة في هذا المكان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Rabbana amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'aana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Semoga doa kita diterima oleh Allah, hajat kita didengarkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Gusti Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Ya Allah, dengarkanlah rintihan letupan kalbu kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Janganlah kami beranjak dari majlis yang penuh karomah barokah ini kecuali Engkau turunkan rahmat-Mu kepada kami ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Semoga pondok pesantren Al-Madani menjadi maju, mendapatkan barokah dari Engkau ya Allah, mendapatkan rahmat dari Engkau ya Allah, serta merta ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kami semuanya, khususnya ya ini di pondok pesantren Al-Madani. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Maulana, ya Maulana, langsung sudah. Maulana, Maulana, ya Maulana. Ya. Ada. Ayo cepat dah. Maulana ya Maulana ya sami doa ana bi rahmatika ya Rabbi la taqta' raja ana ayo Maulana ya Maulana ya sami doa ana bi rahmatika ya لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة
برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أهطعنا أو قد ضلنا لا يغشب ضرنا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر أعيانا أو دهر عنانا لا نرجو منجاة إلا من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا برجواك مولانا أزهرنا العجفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي وهمهمنا ودمر من عادانا جل فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا واجب ربي دعانا جمل وجه مرعانا ولا تغيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا واجب ربي دعانا جمل وجلي مرعانا ولا تغيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك
مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Artinya ya Allah, jangan Engkau putuskan hubungan kami kepada Engkau ya Allah. Bagaimana kita mohon sama Allah, la taqta' rajana. Mudah-mudahan malam ini malam rahmat dari Allah. Dengan wasilah para sepuh, yakni daripada Al-Kiai Haji Dr. Endi Suhendi dan wakaf ini siapa? Bapak siapa? Suherman ganteng sih luar biasa ya. Mudah-mudahan dan seluruh guru-guru yang hadir malam ini, mudah-mudahan dan juga ustadzah-ustadzah insyaallah tambah betah, tambah senang, tambah giat perjuangannya untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya jamaah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada frekuensi yang lain mungkin ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.